Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya On Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 24 November 2021. Oke, masih sesuai predik tentunya market kita bahwa dia akan narik gitu ya, akan naik ke moving average 13-nya masih dalam pattern yang 50-50 ya. Artinya kalau rising wedge ini beneran terjadi, ya ini akan jadi sinyal yang sedikit kurang bagus. Tapi harus dilihat juga ke depannya, karena seperti yang sudah saya ambil contoh ya, untuk market-market seperti Dow yang memang momentumnya ada, rising wedge sering terjadi tapi ujung-ujungnya breakout juga. Ya, nah, outlooknya masih sama seperti ini. So, arahnya mungkin beberapa waktu ke depan masih akan ke atas gitu ya, walaupun dalam proses akan naik turun. Nah, cuma ketika semakin menyempit, pergerakan semakin menyempit, itu yang harus kita perhatikan. Jadi dalam sepekan 2 pekan ke depan kita bisa maintain pergerakan market gimana. Kalau polanya terus seperti ini ya, naik nanti turun, naik turun dan mengerucut sesuai pattern dari garis hijau ini kita harus wait and see lah minimal. Ya, kenapa? Karena kayak contoh hari ini market hampir turunnya terendah 0,9% gitu ya, pas banget nyentuh EMA 13. Itu pun yang turun yang ARB udah lumayan banget banyak. Ya kan, emiten-emiten kita kenal banyak banget yang auto reject bawah. Gitu ya. Jadi outlooknya kalau seperti ini besok hijau. Ya, outlook saya besok technical rebound. Ya, atau minimal ya enggak dalam lah. Ya, tapi kalau besok masih di push dalam, wah ini agak rawan. Paling kalau mau di push down untuk market kita, openingnya diturunin dulu. Ya, opening turun nanti menjelang closing itu dinaikin. Gitu ya. Jadi itu outlook saya. Ya, semoga aja bener lah sehingga kita bisa taking profit, kita bisa profit gitu ya. Nah, tapi lucunya kita di VVIP Silent Trader justru kemarin kita ada cut loss 1 ya, Sochi, nggak ada yang TP. Sekarang market ancur-ancuran, kita profitnya cukup banyak ya, dari tabel pas, INDX, tadi ada land pagi-pagi, dan lain-lain lah. Itu banyak banget, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Dan yang resmi-resmi, yang rekom-rekom yang beneran direkom ulang, itu pun juga ada gitu ya. Nah, pertama dari ISSP. Jadi ISSP itu menurut sore tanggal 17, berarti sekitar hampir seminggu yang lalu. Memang belum gerak, tapi masih berada di batas ya, masih berada di batas stop loss kita. Dan hari ini terbang ke 474. Ya, bahkan instruksi saya buat teman-teman yang belum beli 450 ke bawah serok. Akhirnya ya closingan masih bagus. Teknikalnya juga bagus, bisa jadi watchlist juga buat teman-teman yang mungkin mau ngecek. Hari ini ada big inflow ya dari RF, meskipun BK-nya crossing. Jadi ini lebih kayak crossing aja. Ya, itu profit pertama kita. Lalu yang kedua Pegas, itu rekom kemarin cicil. Pegas kemarin highest lowest-nya sempat di 100.505. Enggak, saya dapat di 1.515 gitu kan. TP tadi di 1570. Ya, dapat hampir sekitar 4%. 3% lah ya, 3,5% gitu ya. Lalu nextnya ini contoh aja. Jadi saya banyak banget emiten-emiten via grup. Kayak kemarin Verna, ya waktu itu ada API dan lain sebagainya. Becip juga tadi saya rekom. Ya, waktu di sesi 1 sebelum digoreng, sesi 2 digoreng, kita TP. Habis itu guyur. Gitu ya. Nah, lalu nextnya ada MITI. Ya, ini banyak. Cuman ini kita nggak catat dalam rekapan win rate kita. Ya, tapi ini untuk profit masing-masing aja. Ini ada MITI. Ya, ingat saya rekom di 941 itu MITI masih sideways. Baru sesi 2 jebret. Gitu ya. Nah, jadi banyak. Kita banyak di grup itu banyak. Kenapa di grup? Karena emiten-emiten yang bandarnya nggak mau diganggu sama retail rame-rame masuk, itu lebih enak masuknya dikit-dikit gitu ya. Masuknya nggak barengan. Makanya kadang saya share di grup. Ya. Oke, ini untuk MITI. Ya, dan lain sebagainya. Ya, saya nggak bisa screenshot lah. Jadi overall hari ini justru kita banyak yang pesta. Yang turun ada gak? Ada 1-2, ada yang agak turun. Tapi overall entah kenapa malah cukup kuat. Ya, cukup kuat, teknikalnya bahkan masih oke banget. Gitu ya. Lalu di mobile apps kalau Anda perhatikan juga ada kayak BPTR gitu ya. Itu kan direkom juga untuk sebagai watchlist, itu juga terbang. Ya, nah kalau Anda perhatikan di apps kita, nah itu ada BPTR dan sebagainya. Jadi
Download mobile apps kita gratis ya. Ini bisa membantu Anda untuk mendapatkan watchlist tambahan. Lalu buat yang mau lebih intens ke join VVIP silahkan. Ya, ada fasilitas bot, rekomendasi IPO, tentunya dikawal, dijelaskan tentang mekanisme IPO dan berbagai fasilitas lainnya. Gitu ya. Nah, lalu nextnya ini win rate-nya ya, bulan Oktober sih. Nanti bulan November saya akan rekap, saya akan share di akhir bulan. Gitu ya. Nah, lalu nextnya karena cukup banyak yang request, kita akan langsung aja check it out ke requestan. Yang pertama adalah MITI. Ya, MITI tadi udah dibahas. Kalau ditanya untuk besok outlooknya, asal dia masih kuat di atas 216 masih bagus sih. Ya, nah dia akan banyak tektokan nih. Ini bisa dimanfaatin sebenarnya. Lalu nextnya Aces masih bisa buy gak? Aces saya jarang pantau tapi technical lumayan. Ya cuman biasa lah ya, naiknya nggak terlalu gimana gitu, paling banyak 5%. Nah, tapi overall outlooknya masih oke lah ya. Untuk Aces overall outlooknya masih oke. Target di 1450 sampai 1500 ya. Oke, lalu nextnya Land juga tadi tabel pas kita tembus gitu ya, cuman balik lagi karena ini gorengan Mirai ya, maka agak sedikit prank. Tapi volume spike hari ini menandakan bahwa ada inflow dan kita terlihat CP BQ exit di mana ada YP yang nyangkut. Saya nggak tahu YP siapa yang nyangkut, tapi dari outlooknya ya mungkin ada YP sebagian bandar. Nah, kalau seperti ini ada potensi besok pagi itu ditarik dulu ya ke harga bandar. Berarti besok pagi ada potensi ditarik ke 105 110. Nah, biasanya kalau habis itu nggak kuat dia akan guyur lagi. Ya, ini harus dipantau nih. Ya, cuman dengan ada fall spike di line kita bisa pantau pergerakannya. Ya, kita bisa pantau pergerakannya. Oke. Lalu di film gimana kok silent? Untuk film tadi sempat hampir ARB juga, bahkan HRB ya. Cuman masih ditahan ya, outlooknya dia lagi buat cup besar. Kalau Anda perhatikan di sini adalah big. Ya, ini kalau memang pattern cup and handle terjadi, maka ini merupakan pattern cup and handle yang time frame yang cukup besar gitu ya. So dia sekarang lagi di area resisten, jadi wajar kalau ada drama-drama sebelum dia lanjut. Nah, kalau memang pattern cup and handle itu terjadi, ya maka dia akan butuh suatu movement. Ya. Dia akan butuh suatu handle gitu ya. Entah itu dia buat pennant, entah itu dia buat flag, entah itu dia buat falling wedge dan sebagainya. Jadi dia butuh. Jadi arahnya ke film mungkin dia akan konsolidasi. Nah, kalau cepat konsolidasinya nggak nyampe seminggu, nanti lanjut naik lagi. Ya, bisa jadi dia ascending scallop kayak gini. Nah, tapi kalau marketnya nggak mendukung, bandarnya ada outflow, dia akan zigzag nih, perlahan turun. Kayak ISSP ya. Kayak ISSP kan dia buat flag di sini sebenarnya. Ya. Dia buat flag di sini. Nah, hari ini flagnya open nih hari ini. Ya, di SSP hampir di breakout. Jadi outlooknya untuk film masih konsolidasi, masih bagus di maintain. Ya, minimal di atas 600 oke lah. Gitu ya. Lalu nextnya ada PPGL, overall masih bagus chartnya. Intinya di atas 122, 123, 122, 124 masih bagus. INDX, oke, INDX ini udah pasti akan fully banget direkom di grup-grup manapun. Ya, karena teknikalnya bagus, nggak salah. Fall spike ya, fall hampir tertinggi sejak bulan April tahun ini gitu ya. Teknikal nggak usah ditanya, dia breakout beberapa resisten penting sekaligus ya, bahkan dia juga breakout trend line-nya di hari ini ya. Jadi dia breakout trend line, so pokoknya ini pasti rame deh. Secara teknikal ini rame ya, breakout besar lah istilahnya untuk INDX gitu ya. Dia breakout besar dengan adanya volume di pom-pom. Cuman hati-hati ya, hati-hati kobokan karena nggak selalu after dia breakout langsung push naik gitu ya. Nah, tapi kalau dia correction minimal dia sustain di atas 120-an, itu bisa dilirik. Kenapa? Karena ada potensi secara swing masih chance untuk digoreng. Ya, broker-broker yang akum siapa? Cek aja. Oh, ada PD, BQ, YP. Nah, buat yang mau coba skip, mau coba keep ya boleh-boleh aja, silakan. Ya, cuman outlooknya yang mau hold minimal di atas 120. Oke. Lalu nextnya GTSI, saya percepat aja ya. Naik lumayan, ada volume ya, volumenya cukup besar hari ini.
secara teknikal balik lagi GTSI berhasil di atas 72 itu akan sangat bagus. Cek beberapa hari ke depan, kalau GTSI beneran bisa balik ke atas 72 ke atas itu akan bagus. Ya, lalu nextnya ada bola. Bola juga tadi kena gocek ya, karena tadi panic sell memang tiba-tiba. Ya tadi di jam berapa sesi 2 itu panic sell. Kuncinya bola sama ya, minimal dia harus di atas 700 gitu ya. Kalau dia komitmen di atas 700, maka teman-teman bisa buy on weakness di sini dengan target jual di 800. Nah, ini bisa buy on weakness. Ya, overall outlooknya masih bagus untuk bola di atas 700. Lalu nextnya Bima, no comment dulu karena belum bisa balik 200. CBMF oke, ini bisa diperhatikan ya, ini bisa dijadikan watchlist kembali untuk CBMF. Ya, today dia berhasil breakout, dia punya trendline, indikasi yang bagus dengan adanya high volume juga. Tinggal next resistance dia akan uji pertama di sekitar 108. Ya 108 sampai dengan 112. Nah, ini area yang harus diuji. Gitu ya. Nah, kalau Anda mau spekulasi hold, sekarang masih batas di 97. Ya, atau mentok-mentok minimal ya, kalau dia koreksi masih di atas 94 96 itu bisa keep. Ya, menurut saya dia akan konsolidasi dulu 1-2 hari baru nanti lanjut. Overall bagus. Ya, CBMF overall bagus. SMNT juga masih belum berhasil balik 200. Kalau udah balik 200 sustain bisa dilirik. PMMP belum ada momentum. Tapi masih ketahan ya di area support, karena mau bagaimanapun kalau dia balik ke 450 ke bawah secara teknikal akan sangat kurang bagus gitu ya. Tapi posisinya udah di bottom ya, Anda bisa buy sekarang dengan stop loss 450. Memang emiten kayak gini agak lelet ya, karena lebih cocok main swing. Friend belum berhasil tembus balik 100, masih ngawang-ngawang. Buy on weakness di dekat-dekat 90 itu lebih baik. BNBA nampaknya dengan teman-teman yang lagi pada kena shutdown gitu ya, BBHI ya wajar lah. Ya cuman kalau kayak BBHI karena naiknya sudah banyak ya kita harus hati-hati. Ya BBYB, BNBA. Untuk BNBA outlooknya masih bagus aja sih menurut saya. Ya minimal dia bertahan di atas 3000-an saya rasa bagus. Jadi nggak usah khawatir, di atas 3000 oke. CSIS bisa ke atas 200 gak? No comment. Ya tapi targetnya sebenarnya di sana. Ya kemarin kan sempat 199 ya. Cuman beda satu tick sebelum 200, habis itu bandar guyur. Intinya saya masih pegang. Ya, saya buka-bukaan aja, saya masih pegang. Masih rata-rata 98-an. Tapi trailing stop. Ya nggak usah pusing, saya trailing stop. Oke, prospek sektor energi gimana? Commodity super cycle ini lagi masih kencang. Ya, in case itu batu bara sekalipun. So, momentumnya memang belum on banget aja. Tapi kalau Anda mau spekulasi cicil, ya dengan asumsi market kita nggak ada panic sell lagi ya. Itu oke banget sih. Ya, kalau Anda mau spekulasi cicil untuk sektor energi. Lalu becip, wah ini mandi. Ini mandi siang-siang. Ya saya no comment, cuman yang jelas tadi itu kelihatan jelas ya. Oke. YP-nya yang goreng dulu, XA-nya jual di sesi 2. Baru nggak lama terakhir YP-nya yang guyur. Ya, agak kejam karena kemarin bandara itu belum selesai jualan. Ya waktu kena UMA belum selesai jualan, makanya di-push, habis itu dibanting. Pinter bandara pinter. Ya, bandara cerdas sih, bisa nge-setting seperti itu, cerdas. Hari ini ada volume ya, nampaknya dia breakout membal di atas EMA 13. Ini adalah sinyal yang good banget. Ya outlooknya dia harus bisa benar-benar balik atau jebol di atas 102 ke atas, itu baru oke. Ya karena kalau enggak masih akan sideways. Ya, masih akan sideways dan cukup ketahan ya. Nah, biasa kalau emiten kayak gini bagus, kuat. Ya, emiten kayak gini biasanya cukup kuat. Ya, bisa dilirik. Sen hari ini kena imbas, hati-hati dulu kalau dia jebol 290, hindari. Tapi kalau secara swing dia di atas 270 masih bagus. Ya, ini memang shutdown, kena imbas market aja. Lalu untuk wins, perkapalan nampaknya lagi kena ini ya, kena masa correctionnya gitu ya, kayak model-model Temas 2 hari dia correction gitu ya. Sochi kita kemarin pun juga terpaksa cut loss dulu. Untuk wins juga mepet-mepet. Ini carrying wedge nih. Nah kayak wins ini jadi carrying wedge lama-lama. Ya lama-lama mengerucut gitu ya. Tapi naiknya pun juga nggak banyak. Nah ini kayak arah-arah rising wedge.
Ya, jadi arahnya seperti ini. At the end kalau rising wedge tuh dia breakdown. Secara teori. Ya, secara teori seperti itu. Nah, jadi harus diperhatikan. Ya, untuk queens. Overall batas support awal ya di sini lah. Ya. 166 164 ini batas support awal nih, kalau jebol saran saya out dulu. Oke, lalu nextnya buka skip lah ya, masih belum jelas arahnya kemana. CSI sudah keren. Oke, keren. Kemarin sudah kita masukkan ke watchlist. Coba kita cek. Hari ini masih akum. Wah, ini menarik nih ya, bahwa ketika dia merah ini masih di akum. Oke. Bisa spekulasi sih. Ya menurut saya untuk keren kita bisa spekulasi. Karena volume di minggu ini mulai spike. Ya, volume di minggu ini dia mulai spike. Meskipun belum besar, tapi udah ada ciri yang bisa kita perhatikan. Untuk keren. Menarik sih. Menarik untuk kita perhatikan. Nah, nextnya era. Sama outlooknya nih, emiten cocok untuk swing dengan target masih di sekitar 680 sampai 700. Untuk era batasin di 630. Lalu nextnya BBYB. Jadi BBYB ini mau RI ya, harga eksekusinya sekitar 1300. Nanti detailnya kita akan mungkin besok kali ya, mungkin morning briefing besok saya akan coba bahas untuk right isunya BBW. Jadi banyak banget emiten yang right isu, BNBA, BBHI, hampir semua ya, semua apalagi bank. Ya karena kan dia mau kejar modal sesuai modal minimal untuk bank digital, makanya mereka lagi gencar banget untuk crack isu. Nah, cuman outlooknya BBB secara teknikal masih bagus. Ya, outlooknya masih bagus, teknikal di atas 2000 itu oke. Lalu nextnya ada WH. Nggak bagus ya, karena udah nggak balik di atas 200, takutnya makin turun. Ya, kalau kemarin dia sempat di CB aja. Ya, oke, after breakout dia pull back nih, after breakdown dia pull back. Nah, habis itu ya lanjut lagi turun gitu ya. Lalu nextnya Saratoga. Ya, Saratoga outlooknya masih bagus. Ini juga last swing kita kemarin ya. Outlooknya bagus, secara teknikal masih oke. Dengan price action ya dia tembus 2300 baru lanjut. Ya, dia kalau benar-benar berhasil tembus 2300 itu akan lanjut. Sementi ini semen punya ya. IPO saya no comment deh. Ya, IPO saya no comment. Tapi secara teknikal di atas 1000 itu bagus. Ya, batas supportnya 1000. Untuk weton juga konstruksi masih bisa dicicil-cicil. Untuk the gig udah hampir patah ya. Ini wise-nya kita hindarin dulu, tunggu dia stabil baru kita entry. Lalu nextnya saham depo. Oke, hari ini terakhir untuk penjatahan depo dan Bino gitu ya. Kita kalau di VVIP nanti kita bahas gimana. Depo IPO-nya besar lumayan. IPO-nya cukup besar. Hampir mungkin sekitar 1 triliunan kayaknya ya, kalau nggak salah ya, hampir sekitar triliunan atau ratusan miliar. IPO cukup besar. Dengan kasus mitra retail kemarin, saya nggak tahu apakah minat retail untuk IPO masih tinggi atau enggak. Jadi kalau Anda mau boleh, cuman inputnya diatur, jangan sampai over. Ya kayak gitu. Oke. Lalu nextnya Indi. Wah, ini masih banyak ya. Indi bisa spek hold karena harga batu bara kemarin udah sempat naik gitu ya. Bisa spekulasi. Untuk agro, bandermologi masih netral menurut saya. Ya belum ada. Dia kemarin ketarik turun, kenapa? Ya karena right isunya harga eksekusi di 1100. Padahal kan rasionya eksekusinya kan kecil, jadi dilusinya pun nggak jauh sebenarnya. Mita yang telat exit, hold sampai kapan? Kenapa di hold gitu ya? Kalau saya udah instruksi ya cut loss aja. Cuman menarik ya kita bahas MTEL bahwa hari ini ya udah stabil gitu ya. Jadi mungkin outlook saya masih sama, dia akan dibuat konsolidasi dulu sambil nunggu yang lain buang nih, kayak KZ lah, kemarin ZP, CS, IN mereka pada buang. Nah, kalau udah kelar nih CC-nya baru mau goreng. Gitu. Jadi mungkin outlooknya akan dikonsolidasi dulu. Ya, sampai kapan? Sebenarnya perusahaannya perusahaan sehat, jadi ya Anda mau keep pun nggak masalah sebenarnya. Lalu nextnya CPRO, habis berita keluar itu diguyur. Biasakan untuk sell on strength, sell on news.
ketika news keluar, outlooknya ini masih distribusi, belum tahu sampai kapan. Biasanya kalau kayak gini bisa makan waktu ya. Biasanya kalau dia ARB-nya berlot-lot, berjuta-juta lot kayak gini agak berat sih. Ya sama seperti kayak Yellow masih 1,3 juta, lalu kayak BBKP ya masih 2,2 juta. Jadi kalau IPO emiten-emiten yang ARB-nya tebel-tebel, dia punya overnya, itu biasa bisa lama. Ya cuman predik saya ketika udah di bawah 100 ya, 90 sampai 100 itu area yang bisa kita perhatikan. Ya siapa tahu ada pantulan di sana. Jadi bisa cek recheck di bawah 100 ya, udah bisa dipantau dulu gitu untuk kita melakukan teknik beli yang namanya ARB Hunter. Oke, lalu nextnya Okas MLPL. Okas tadi juga rebound ya, ini merupakan emiten dari kita punya Project Pass juga. Cuman ya masih retest aja. Nah, kalau mau spekulasi beli bisa dengan batas stop loss misalnya di 78 ya, harga beli bebas, target TP di 185 ke atas. Gitu aja dulu. Ya kalau mau lanjut dia harus breakout di 87 ya. Dia breakout 87 ke atas itu baru lanjut naik. Lalu nextnya Tins. Harga komoditinya gila-gilaan untuk Tins. Hari ini juga closingannya bisa kita katakan semi breakout ya, bahkan tadi HSA sempat hampir 4%. Komoditi super cycle yang memang belum terlalu di-realize sama seperti dulu waktu batu bara, harganya gila-gilaan tapi sahamnya belum terbang, mungkin momentumnya belum. Tapi ketika momentumnya sudah ada, maka komoditi super cycle ini harusnya akan di-realize ya. Tins, metal-metal, Antam, Inco dan sebagainya. Jadi outlook untuk Tins masih bagus ya, price actionnya oke karena udah bertahan di atas 1600-an gitu ya. Ini tinggal kita maintain aja untuk beberapa hari ke depan. Target minimal 1700 untuk jangka pendek. Ya, film sama kayak DMMX ya, no comment. Ya, no comment. Lalu nextnya Pura. Wah, kalau Pura saya juga no comment. Ini tanya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz UIM. Tapi secara teknikal asal dia kuat di atas 56 itu bagus. Asal close di atas 56 untuk Pura itu bagus. Oke, lalu nextnya DGNS masih sideways ya, udah di support di atas 720 masih bagus. Breeze juga positioningnya di support bottom, jebol 2000 cut loss. BRPT overall bagus ya, karena ada fall spike dan udah mulai swing up, terlihat dari higher low yang dia buat. Targetnya di 1150 sampai 1200. Ini target swing. Ini target swingnya ada di 1100 ke atas. Ya, untuk BRPT. Gitu ya. Jadi outlooknya masih bagus, tinggal positioning dengan batas stop loss 1000. Jadi di atas 1000 masih bagus untuk Anda spekulasi. BCIC kemarin nggak mampu ya bertahan di atas 300, makanya dia jebol. Anda kalau mau coba tunggu bisa spekulasi tunggu di 230 220. Ya biasa dekat-dekat situ harusnya ada pantulan. Oke, lalu Yellow no comment. Ya, tapi balik lagi kan saya udah cerita dalam minggu ini bisa dipantau, masih ada 3 hari lagi. Karena nggak akan dikasih ARB selama ini sih. Ya apalagi udah dekat-dekat 150, 160 ini kan udah banyak area support kuat. Jadi secara teknikal probably minggu ini ya, berarti kalau dia masih lanjut ARB 14 poin, berarti kan besok ARB-nya di 100 berapa nih? 188 kurang 7%, 175 ya. Lalu hari Kamis kalau ARB lagi kurang 7%, 162. Ya 163 kurang 7%. Hari Jumat kalau ARB lagi 152. Nah ini pas nih. Ya kalau mentok sampai ARB hari Jumat itu udah area support. Bahkan 160 tuh udah support kuat. Jadi entah Kamis Jumat atau bahkan Rabu nih bisa dipantau dulu. Ya. Ada chance untuk bangkit minimal. Nah buat teman-teman yang mau spekulasi average down abis itu dia terbang, Anda SOS silahkan. Ya, dan semoga jadi pelajaran ke depannya untuk tidak terlalu greedy ketika sudah profit. Pegas today breakout ya, cuman memang belum berhasil aja sustain di atas 1570. Hati-hati kalau dia belum berhasil ya, cuman dalam beberapa hari nggak tembus-tembus, bahkan tag marketnya jelek, asingnya jualan, bandarnya jualan, ini bisa jadi double top. Ya makanya hati-hati gitu ya. Tapi selagi dia tembus 1570 ke atas itu bagus. Temas rebound area mana?
Ya pakai Vibo aja. Kita kalau di VVIP ada botnya tuh. Nah, pertama harusnya di 660, tapi karena hari ini ARB, maka next yang agak yang cukup bijak ya di sini 575. Ya, tapi jauh banget ya. Apakah mungkin, Om? Mungkin aja. Atau secara teori yang deket-deket 600 lah gitu ya. Deket-deket 600 ada chance dia untuk rebound. Ya. Kalau best buy ya tunggu di sini, 2 kotak ini. Best buy area nih, cuman kadang nggak dikasih juga. Ya dekat-dekat 600 lah, dekat-dekat 600 lah. Lalu nextnya Medco Oil ya, after dia breakdown kemarin yang LG jualan ya, yang di hari ini masih belum berhasil balik. Konklusinya sama, sekarang ada resistance di 550 555, itu harus dilewatin. Ya jadi Anda kalau mau spekulasi buy on breakout ya di sana. Ya, jadi buy on breakout di 555 550. Lalu nextnya BBCA long term oke. CBMF sudah. Agro harga eksekusi RI iya 1100. Jaya belum breakout, sabar, ini kan habis Rekisu. Biasalah habis Rekisu itu mereka sideways dulu memang. Ya, cuman betul 133 itu kuncinya. Ya, jadi secara teknikal dia mau komit menjebol 133, kita bisa spekulasi entry tuh. Ya, menarik. Biasanya akan banyak grup yang ikut HK. Gitu ya. Indi overall bagus, apalagi bisa jebol 1700 ke atas. UVCR, nah ini saya juga tadi sempat pantau karena dia udah balik ya. Si UVCR balik di atas 500, ini jadi sinyal bagus sebenarnya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, ini beneran berhasil gak breakout? Atau kayak model-model MLPL kemarin baru ke 400, taunya kempes lagi. Nah, ini yang harus dipantau dalam beberapa hari ke depan. Tapi kalau beberapa hari ke depan dia sukses bertahan di atas 500, itu bagus. Ya, DMMX overall masih sideways, tapi candle hari ini cukup bagus ya. Sempat ditarik turun tapi closingannya naik. Induk-induknya kayak MCase udah mulai bergerak gitu ya. Jadi bisa dilirik lah, bisa dispekulasi. Target sih 3000 kalau dia memang rebound. Ya dia akan uji resistnya yang dulu jadi support kuat untuk DMMX. Yellow sudah, Ahab Bandarmologi. Hati-hati nih Ahab ya, kalau dia nggak mampu 68 67 jebol, kalau mau cut loss ya silakan dulu sih. Karena emiten ini bergantung banget sama momentum. Kalau momentum nggak ada, agak sulit. Ya Bandarmologi netral. IPO Bino. Ya Bino itu listing hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Hari Kamis ya. Pokoknya listing kalau nggak salah Kamis atau Jumat tanggal 25. Ya, nanti saya akan update lah di morning briefing untuk hari terkait. Lalu Bapak nah Bapak baru nih lumayan chartnya ya, closingannya bagus, dia sustain ya, kuat banget ya di atas EMA 13 gitu kan. Untuk sekarang supportnya di 72. Ya, jadi nggak boleh jebol 72 73. Gitu ya. Target ada satu resist kecil di 780 ya, di 8081 gitu ya. Ini harus di breakout dengan target kencangnya di 87 sampai 90. Outlooknya masih bagus ya, untuk Bapak outlooknya masih bagus. Oke, batasin di 73 72. Konstruksi masih oke ya, konstruksi masih oke. Untuk spekulasi window dressing dengan catatan marketnya tidak, rising wedge-nya tidak di breakdown gitu ya. Tapi overall outlooknya semua masih bagus. Untuk Adi sendiri, karena ADCP anak usahanya akan IPO ya, ini bisa dilirik, siapa tahu ada momentum. Kalau nggak salah IPO-nya awal Desember ya, kalau nggak salah ya. Lalu nextnya bola ya. Untuk bola tadi sudah dibahas. BRMS, oke, BRMS emiten yang superior, tidak terlalu dilirik. Nah ini cup and handle nih, jelas ya, dia ini cup and handle. Nah sekarang dia lagi buat cupnya sudah selesai, tinggal handle, sama seperti tadi Anda tanya film. Nah sekarang di sini dia akan buat handle. Nah pada saat proses dia konsolidasi inilah Anda mau cicil beli silahkan. Secara teknikal ya dia minimal sekarang nggak boleh balik di 109 ke bawah ya, 109 108 di batas support. Jadi kalau Anda mau buy ya, batas stop loss awalnya di sini. Nanti cicil terbang lagi jebol 120 ke atas lagi. Gitu ya. Lalu nextnya sudah habis. Oke,
Jadi saya rasa cukup, requestan nggak ada, nanti download mobile apps kami aja di Play Store gitu ya, untuk info lebih lanjut. Thank you teman-teman semua, happy profit tentunya, good luck, salam trader academy, be silent, be patient, be cuan.